aku belum mendapatkan menjangan merah. Bahaya. Kalau begitu, aku harus pulang sebelum tengah malam. Kasihan Dian dan Dewi. Kau manusia Sunda, kau tidak akan kulepaskan. Ingat, malam ini kau harus bawa menjangan merah dan ayam cemani. Kalau tidak, anak dan istrimu akan mati. Nyai Ratu Kerincing Usi. Ya, malam ini aku datang untuk menagih janji pengganti tumbal menjangan merah dan ayam cemani. Malam ini Malaya. Malaya! Nyai Ratu Kerincing Usi. Benar-benar manusia culas, tidak tahu membalas budi. Ah! Kenapa? Kau marah padaku ketika aku harus mengambil nyawa anak dan istrimu. Itu semua kesalahan. Tapi mereka tidak tahu apa-apa, Nyai Kerincing. Perjanjian yang sudah kita sepakati tidak menyangkut nyawa mereka. Aku bisa saja membunuhmu saat ini, tapi itu tidak akan aku lakukan sekarang. Dengar manusia bodoh, 3 hari 3 malam berturut-turut kau aku tunggu di gua Kelana Putih istanaku, Gunung Burangrang. Saya tahu, Nyai Kerincing. Seharusnya 3 malam berturut-turut kita mengadakan persembahan kepada Ki Ageng Pancadaksa, mempersembahkan menjangan merah dan ayam cemani pada saat bulan purnama itu. Kalau kau tahu itu semua, kenapa kau tidak melakukannya dan mempersiapkan persembahan itu? Karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. Lagi pula, menjangan merah belum saya dapatkan. Karena itu kau tidak datang padaku. Iya. Kau tahu akibatnya kalau kau tidak datang menemuiku. Dia tahu, Nyai. Ki Ageng Pancadaksa akan murka padaku. Seharusnya Nyai Kerincing membujuk Ki Ageng Pancadaksa. Apa? Ya! Lancang sekali kau bicara, manusia busuk. Sementara kau enak-enakan dan tidak mempersiapkan semua persembahan itu. 3 malam terakhir, kau tahu apa yang terjadi pada Ki Pancadaksa? Dia murka.
memporak-porandakan gua kelar putih milikku. Dan akibatnya Gunung Burangrang tergoncang. Dan kau tahu apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan kemarahan Ki Pancadaksa? Saya tidak tahu, Nyai. Dia meminta nyawa anak dan istrimu. Itu yang aku tidak suka, Nyai Kerinci. Kenapa anak dan istri saya akan menjadi tumbal Ki Ageng Panjadaksa? Apa? Kau masih saja mengelak dari semua kesalahanmu. Masih untung Ki Ageng Panjadaksa itu meminta nyawa anak dan istrimu. Kalau saja dia meminta nyawa orang-orang Wanayasa dan Purwakarta, apakah kau berani menanggung dosa mereka? Tapi Nyai, anak dan istri saya tidak bersalah, tidak bersalah. Apakah orang-orang Wanayasa dan Purwakarta juga bersalah jika mereka menjadi korban kemarahan Ki Ageng Panjadaksa? Jawab! Urusan ini belum selesai sampai di sini. Ingat, ayah, Ki Ageng Panjadaksa tidak akan pernah memberikan ampunan kepadamu lagi. Dan aku tidak akan menjamin keselamatan jiwamu lagi. Selamat tinggal. Tidak! Bangsat! Bangsat! Percuma aku mendapatkan kekayaan kalau aku dan keluargaku akan menjadi korban. Tidak. Tidak! Dewi. Diam. Kau harus menebus semua kesalahanmu, Malaya. Kini kau laksanakan tugas kalian. Baik, Nyi Ratu. Iya! Iya! Dian? Dian? Dian! Dina! Dian, bangun Dian! Dian! Haji mumpung belas pengasih yang kena berasapun. Haji belas kasih karun yang beli oke karun yang haji pele pengasih selekuni yang makan eta si aneh kemana belum ya garam garam nu asin asin garam masalnya
Ya, kalau sudah asin tidak akan mungkin tidak asin lagi. Garam yang hidup yang mencampur. Ya Nun, Nun, jatuh Athena, jatuh Athena, jatuh lengket tu Aji, jengku Maruli. Kotor, sangat kotor. Jiwa Sainan sudah kotor. Dan aku harus menghukumnya untuk membersihkan diri di Gunung Cermai. Dia sudah membuat 2 orang tamunya sesat. Memerintahkan mereka menjual garam pengasihan pada mayat-mayat yang arwahnya gentayangan. Dia harus kupanggil ke Cilibus untuk menebus dosa. Kalian dengar, kalian harus jual sebagian garam ini pada orang yang baru mati hari ini, yang arwahnya masih gentayangan. Ngejual garam sama mayat gimana caranya, Kong? Kan mayatnya sudah ada di dalam kubur. Pokoknya kalian jual saja sama si mayat. Bagaimana mungkin, Kong? Mayat mau beli garam? Kong bercanda nih. Uli! Engkong tidak bercanda. Engkong tidak main-main. Ini beneran. Kalau kalian bisa menjual sebagian garam ini pada orang yang baru mati, maka garam ini akan menjadi ampuh. Kong, coba jelasin biar saya sama si Uli ngerti maksudnya Kong. Begini, malam ini kalian pergi ke kuburan. Cari kuburan orang yang mati hari ini. Dan garam yang engkong sudah mantrai ini, jual sama mayat itu. Kong, ngejual garam sama mayat gimana caranya, Kong? Kan mayatnya ada di dalam kubur. Pokoknya kalian jual saja sama si mayat. Nanti dia juga keluar untuk membeli garam kalian. Dan kalian layaknya seperti pedagang. Jual beli. Kalian jual, dia beli. Kalau dia mau beli, jangan pakai duit. Habis pakai apa, Kong? Tukar sebagian garam kalian itu dengan sobekan kain kafannya. Oh begitu Kong. Terus Kong. Begini, kalian yang mempunyai garam itu, jangan diberikan semua, tapi sebagian saja. Yang sebagian kalian simpan untuk jimat. Oh, begitu maksudnya. Setelah kain kafan kalian terima, bungkus garam yang ada pada kalian pada kain kafan itu. Paham? Paham Kong. Kong, paham. Nah, kira-kira tadi siang ada tidak orang yang baru dikubur? Oh, ada, Kong. Malah ada 2 orang, Kong. Itu lebih bagus. Siapa itu? Istri dan anak Pamalaya. Kalau begitu, jangan kalian lewatkan. Nanti malam ini juga, kalian harus pergi ke kuburan. Jualah garam ini pada mayat yang arwahnya masih gentayangan. Tapi ingat, kekuatan garam ini hanya sampai kepada subuh. Jika azan subuh berkumandang, maka kekuatan garam ini tidak akan ada lagi. Paham? Paham Kong. Paham. Nah, ini terima. Terima kasih Kong. Ini, Kong, sekedar buat penajem, buat beli bako. Ayolah Kong, ambil saja. Nanti kalau berhasil, kami balik lagi. Iya, Kong. Dan Kong mesti tahu yang mau kami pelet itu anak orang kaya, Kong. Ayo, Kong, ambil, Kong. Ayolah Kong. Ya, engkong hanya bisa ngedoain. Terima kasih, Kong. Terima kasih Kong. Sama-sama. Mari, Kong. Mari. Hati-hati dengan garam yang kalian bawa. Hati-hati dengan garam yang akan kalian jual pada arwah penasaran.
karena akan bisa mencelakakan diri kalian sendiri. Sainan, Nyai Lasmi, kau tahu kenapa aku tiba-tiba datang ke rumahmu? saya tidak tahu Nyai Lasmi. Kau sudah melanggar sumpah, Sainan. Sebagai muridku, kau sudah menjual ilmu pada dua orang yang akan menjual garam pengasihan pada mayat yang arwahnya penasaran. Maafkan saya, Nyai. Jit. Jit. Bulu kuduk gua udah berdiri nih, Jit. Li, itu udah masuk ke area kuburan, Li. Iya. Jangan-jangan nggak ada yang mau beli garam ini, Jit. Iya, Li. Li. Mending kita batalin aja, Li. Jangan, Jit. Jangan. Kalau kita batalin, seumur hidup kita malah terus. Maju terus, Jit. Iya, Li. Maju terus, Jit. Kalau gitu, Li. Sekarang kita hilangin, Li. Rasa takut kita, Li. Kita harus nekat, Li. Harus nekat, Li. Kita harus berani, Li. Emang kita mesti nekat, Jit, kalau kita mau berhasil. Jit. Maju terus, Jit. Maju terus, Jit. Terus, Jit. Maju terus, Jit. Terus. Ayo terus, Jit. Lu sini dong, lu temenin gua. Iya, Jit. Iya, Jit. Kita garam ini, atas kita jual. Kali aja mayat-mayat itu ada yang mau beli. Iya, Jit. Bener, Jit. Apa sumpahmu jika melakukan kesalahan? Saya harus membersihkan diri di Gunung Ciremai, Nyai. Bagus kalau kau masih mengingatnya. Aku tunggu kau di Cilimus besok malam. Sentiko, Nyai. Li, asap, Li. Li, asap. Li. Asap, Li. Asap, Li.
saja. Ternyata manusia sundel ini ingin melawanku dan Ki Pancadaksa. Hai manusia, kami dengar kalian ingin menjual garam kepada kami. Iya. Berapa harganya? Kami tidak mau menjual garam milik kami. Tadi kami dengar kalian ingin menjual garam kepada kami. Sekarang, setelah kami bangun dari liang lahat, kalian malah tidak ingin menjual. Kami tidak bermaksud menjual garam kami. Lantas apa? Berikan garam itu kepada kami, atau kami cekik kalian. Kami tidak mau menjual barang milik kami. Kami hanya mau menukarnya dengan kain kafan kalian. Jadi kalian ingin menukar garam itu dengan kain kafan kami. Iya. Baik, kita sepakat. Mana garam itu? Ini. Bi, mana? Bi, mana li garamnya, Li? Li, nggak ada, Li. Sial! Kita ditipu setan. Kenapa tangan lu? Tangan lu kenapa? Tangan lu kenapa? Li, itu apa, Li? Cip! Berhasil, Li. Kita berhasil! Kita berhasil! Kita berhasil! Kalau aku biarkan kedua orang yang memegang garam pengasihan dibungkus kain kapan itu, mereka pasti akan seenaknya menipu banyak orang. Aku harus menghentikannya. Harus. Malaya si manusia keparat itu telah mengingkari janjinya padaku. 3 hari 3 malam aku menunggu dia di Gua Kelawar Putih, tapi dia tidak juga datang. Sekarang dia berusaha melupakan aku dan juga kalian. Dia tidak ingat akan keberhasilannya lantaran iblis Gunung Burangrang. Dan atas semua kebodohannya, dia telah menerima hukuman yang setimpal. Kau tahu, Sainan, kenapa aku memanggilmu kemari? Karena saya berbuat kesalahan, sehingga saya harus menghadap Nyai Lasmi. Bagus. Apa kesalahanmu? Saya sudah membuat 2 orang yang menjadi tamu saya menjual garam pengasihan kepada mayat yang arwahnya penasaran. Kau sadar atas perbuatanmu itu? Sadar, saya sudah menjadikan mereka sesat. Bagus. Aku suka kau mengakui kekotoran jiwamu. Arti dari perbuatanmu, kau tahu bukan? Tahu, Nyai. Saya harus menanggung dosa dan mohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Lakukan. Bersihkan dirimu dan bertapalah di Gunung Cermai selama 3 hari 3 malam. Setelah kita dapat kain kafan ini, pokoknya gua memelet si Yati anaknya Mak Adem. Gua juga mau buktiin ini cuma pengasihan. Terus gua mau main ke rumah si Mila, anaknya Pak RW. Si Mila. Kita harus berhasil, Cip. Harus berhasil. Kita kagak usah kerja. Setelah selesai, lekaslah datang kemari. Karena kita akan menghadapi masalah yang berat. Maaf, kalau boleh saya tahu, masalah berat itu apa? Ya, biar mertua kita aja, calon mertua kita aja yang kerja. Kita tinggal goncang-goncang kaki, tinggalin tunjuk ini, itu, ini, itu.
Terus calon istri-istri kita suruh prorotin orang tuanya. Menurut para kadamku, aku akan kedatangan tamu dari Purwakarta. Dan tamu itu meminta bantuanku untuk melepaskan diri dari jeratan Nyai Ratu Krenjeng Besi dan Ki Ageng Pancadaksa, penguasa Gunung Burangrang. Nyai Ratu Krenjeng Besi dan Ki Ageng Pancadaksa. Aku sudah tahu apa yang akan kau sampaikan. Malaya, Ya, Mbah. sudah berulang kali aku katakan kepadamu. Jangan pernah mengadakan persekutuan dengan iblis macam Nyai Ratu Krenjeng Besi atau Ki Ageng Pancadaksa. Kecuali hanya kepada Tuhan. Ya, Mbah. Saya sudah terlanjur bersekutu dengan mereka, Mbah. Jalan pintas sudah saya pilih. Dan akhirnya kau diburu oleh persembahan yang tidak mungkin kau dapatkan. Ayam cemani masih mungkin kau dapatkan. Tetapi menjangan merah, rasanya sulit kau dapatkan sekarang ini. Itu benar, Mbah. Dengan tidak adanya menjangan merah, maka akhirnya yang menjadi korban adalah anak dan istri saya, Mbah. Dan kau harus menerima itu. Mbah, sekarang saya mohon petunjuk. Bagaimana saya bisa melawan mereka? Petunjuknya tidak ada. Malaya. Malaya benar-benar manusia sundal. Lihat, dia berusaha mencari orang-orang pintar untuk melawanku. Bantulah saya melawan mereka. Aku tidak sanggup. Saya hanya bisa mengharapkan kesediaan Mbah untuk membantu saya. Sudah aku katakan, aku tidak sanggup, Malaya. Kau lihat, Malaya, kau akan mendapatkan hukuman dariku. Mbah, saya mohon, tolong saya, tolong. Aku tidak bisa. Tapi Mbah, bagaimana dengan keselamatan saya? Itu urusanmu. Mengapa kau mengikat perjanjian dengan Nyai Ratu Krenjeng Besi dan Ki Ageng Pancadaksa? Apa yang harus kami raup? Bukan Nyai Ratu Krenjeng Besi. Kami siapa ini? Membunuh Malaya dengan orang pintar yang bernama Mbak Suma itu. Nyai Ratu, izinkan kami memberi pelajaran pada dukun itu. Ya. Ayo kita beri mereka pelajaran. Kami mendengar semua pembicaraan kalian. Kalian berdua akan mendapatkan hukuman dari kami. Dengar manusia-manusia laknat. Barang siapa yang coba-coba menghalangi kami iblis-iblis Gunung Burangrang akan mendapatkan balasannya setimpal dari kami. Lawan mereka. Cepat kau tinggikan bulu tinggi. Iya. Cepat pergi. Cepat. Ayo cepat. Kalian berdua laksanakan tugas kalian. Ingat apa yang dikatakan oleh Nyai Krenjing tadi, ha? Barang siapa yang ikut campur dengan urusan para iblis Gunung Burangrang, kami tidak akan segan-segan membunuhnya. Iya.
Gusti Wesi tidak menyuruh kami untuk membunuhmu. Bayar, Li. Gue udah nggak punya duit. Bayar? Kan lu tahu gua nggak punya duit. Hah? Jadi lu udah nggak punya duit, Jip? Gua punya duit cuma 50.000, udah habis. Waduh, jadi gimana bayarnya dong, Jip? Lu gimana sih? Kan lu yang ngajak makan kemari. Gua pikir lu punya duit. Justru gua ngandelin lu, Jip. Lu kenal gak sama yang punya warung? Enggak, lu? Ya enggak. Aduh, nyambung urusannya. Li, Pan, gue curiga kalau kita sedang diuji sama Kong Sainan. Maksud lu apaan sih, Jip? Kita coba garam yang dikasih Kong Sainan. Caranya gimana, Jip? Iya ya. Gimana caranya? Lu bantu mikir dong. Ini gua lagi mikir. Sekarang gini aja dah. Mendingan kita terus terang sama yang punya warung kalau kita kehabisan duit. Enggak. Enggak, Li. Lu ingat nggak omongan Kong Sainan? Garam yang sudah dibungkus dengan kain kafan itu bisa ngebantu dalam kesulitan kita. Lu ingat nggak? Sekarang mana garamnya? Karena sama elu. Mudah-mudahan berhasil. Kuntilanak pocong Gondoruo, bantu saya. Ayo bantu saya. Saya Ajit bin Sanib lagi butuh uang untuk bayar makan. Tolong, jadikan daun ini duit. Jadikan duit. Ayo tolong, bantu saya. Tolong, bantu saya. Ayo, Jin, tolong bantu saya. Ayo, katanya jadi duit. Ayo, tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Asli. Wait. Udah makannya, Jang. Oh, sudah. Berapa semuanya? Semuanya 21.000, Jang. Ajit bayar, Jit. Bayar. Kembaliannya? Buat Mang aja lah. Makasih ya. Sama-sama. Ajit. Gua nggak nyangka kita. Tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun caranya, aku harus mencari jalan keluar untuk meninggalkan para iblis Gunung Burangrang itu. Kalau perlu, aku harus melawannya. Tapi bagaimana aku harus melawannya? Ya Allah, betapa besar dosaku karena aku bersekutu dengan setan. Sehingga keluarga aku menjadi korban. Ya Allah, apakah masih ada rahasia kasihanmu kepadaku? Nyai Lasmi, kenapa Nyai? Tidak apa-apa. Salah satu kadang akan datang menemuiku.
ada yang penting, tolong katakan. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan Nyai. Apakah Nyai sudah tahu? Sudah. Apakah Nyai sanggup menolongnya? Insya Allah, tangan Allah akan membantuku. Apakah sepasang kura-kura putih masih berada di tangan Nyai? Aku akan memerintahkan Sainan untuk membuangnya di Citarum. Baiklah kalau begitu. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu aku khawatirkan. Nyai sudah tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Kaidar. Assalamualaikum, Nyai. Waalaikumsalam. Masuklah, jangan ragu-ragu. Aku memang sudah lama menunggu. Sudah menunggu saya. Ya, sinar cahaya putih itulah yang mengirimmu kemari. Akulah Nilaksmi Ratu Panini dan Komalaya, bukan? Manusia yang sudah mengikat perjanjian dengan para iblis di Gunung Burangrang. Bagaimana mungkin Nyai Lasmi bisa mengetahuinya? Masuklah, Malaya. Nanti akan kujelaskan. Korannya habis, Li. Udah, Jit. Jangan terlalu serakah. Ini juga udah cukup. Semuanya kalau jadi duit berapa, Li? Nggak tahu dah. Pokoknya ini ada 20 tumpuk. Kalau satu lembarnya 50.000, lo kaliin sendiri, hitung sendiri. Sekepoknya berapa lembar, Li? 100. Jadi ada 20 gepok dikalikan 100 lembar 50 ribuan jadi 100 juta. 100 juta. Iya. Oh, banyak banget. Banyak banget nih. Waduh. Bukan buat malam ini cukup. Oh, bukan cukup lagi nih. Kita bisa pesta sepuasnya sampai pagi sama artis film. Jit, tanganmu udah gatel nih, Jit. Tanganku aja udah gatel. Udah pengen megang duit. Sama. Jadi duit yuk. Ayo. Ternyata kalian para iblis-iblis di Gunung Burangrang. Berani benar kalian datang kemari. Apa yang akan kalian lakukan? Jangan sekali-kali kau ikut campur dengan urusan para iblis Gunung Burangrang. Kalau aku ikut campur, apa yang akan kalian lakukan? Cirebon akan kami porak-porandakan. Terutama desa Cilimus ini yang akan kami musnahkan. Hei, katakan pada Nyi Ratu Prancemosi, aku Nyai Laksmi Ratu Panini tidak akan mundur berhadapan dengan iblis-iblis di Gunung Burangrang. Dan aku peringatkan, sebelum aku berpikiran pendek, lebih baik kalian pergi. Ingat, jangan ikut campur Paningin. Aku akan berada di dalam urusan manusia yang bernama Malaya. Manusia yang kalian incar. Kau menentang kami? Iya, karena iblis seperti kalian memang patut dimusnahkan. Jin, setan. Malam ini Maruli dan Ajit butuh duit. Dajjal, Gondorwo, kuntil anak pocong. Datang, datang. Kami butuh bantuan kalian. Datang,
Hei penghuni alam gaib, tolong jadikan tumpukan koran ini duit. Duit. Gitu kok. Biar kami berdua yang menghadapinya. Laksanakan tugas kalian. Tahan, Miranda nyerok tahan. Pergi kalian, atau aku akan sangat terpaksa menggunakan tongkat ini. Nyai Lasmi, siapa dia? Dia Sainan, muridku. Dia juga punya keterkaitan dengan dirimu. Keterkaitan dengan saya? Iya. Nanti ku jelaskan. Silakan duduk. Kau kenal orang ini, Sainan? Tidak, Nyai. Dialah Malaya. Maafkan saya atas kesalahan yang telah saya perbuat. Kesalahan? Kapan Kong Sainan pernah berbuat salah pada saya? Iya. Sainan kedatangan tamu untuk diminta jimat pengasih atau pelet. Dia sudah memerintahkan kepada kedua tamunya untuk menjual garam pada anak dan istrimu yang sudah meninggal itu di kuburannya. Jangan marah. Semuanya sudah terlanjur. Kematian anak dan istrimu harus kau sadari bahwa semuanya itu adalah hasil perbuatanmu. Saya menyadari semua itu, Nyai. Karena itu saya ingin tobat dan melepaskan diri dari perjanjian para iblis Gunung Burangrang. Kau tahu akibat dari ucapanmu. Keselamatanmu akan terancam. Nyai, tolong saya. Insya Allah. Kok belum berubah, Jin? Iya, Li. Kok belum berubah juga, Li? Jangan-jangan kita salah baca mantranya kali ini. Ya, sekarang kita coba lagi. Sekarang kita yakin. Iya. Semoga benar-benar kebohongan ini jadi duit. Ya, tapi lebih semangat, Jin.
Kalian memang manusia Sunda. Kenapa kalian menyakiti kami? Karena kalian hanya manusia pemalas yang cuma bisa mengandalkan kemampuan orang lain. Tapi kan kalian sudah membeli garam kami, jadi tolong koran-koran ini jadikan duit. Kami butuh duit. Iya, Cong. Tolong jadikan duit, Cong. Koran ini, Cong. Kami butuh duit, Cong. Kalau kalian butuh uang, kerja. Tidak dengan cara seperti ini. Pergi kalian. Segala perbuatan yang sudah terjadi atas ulah yang kalian ciptakan memang sangat tidak baik dan merugikan banyak orang. Maka belakangan akan ada rasa sesak pada orang yang sudah melakukannya. Apa kau tidak ada rasa kasihan pada anak dan istrimu yang telah menjadi arwah penasaran, Malaya? Saya kasihan melihat mereka, Nyai. Hanya rasa kasihan? Tidak ada rasa bersalah? Saya merasa bersalah, Nyai. Justru itu saya datang kemari untuk menebus kesalahan saya. Nyai, saya ingin bertobat. Apapun akibatnya. Aku tidak akan pernah menolong kesalahanmu. Tapi aku akan menolongmu dari ancaman para iblis di Gunung Burangrang. Aku akan memanggil arwah istri dan anak. Kami tak menyangka kalau kau telah bersekutu pada Nyai Ratu Kerincing Wesi dan tega-teganya kau jadikan kami sebagai tumbal. Aku tidak bermaksud untuk mengorbankan kalian berdua. Tapi nyatanya kau telah menjadikan kami korban pada Nyai Ratu Kerincing Wesi dari Gunung Burangrang. Sungguh, Dian. Aku tidak mengorbankan kalian. Demi Tuhan. Jangan bawa-bawa Tuhan di saat hatimu telah bersekutu dengan iblis. Sekarang kita mau kemana, Jit? Masjid, Le. Masjid, Le. Kita mesti ke masjid, Le. Kau mau tobat. Kau mau hisab. Kau minta ampun sama Allah. Benar, Jit. Kita berdua udah jadi orang murtad, minta rezeki sama setan. Bener, Li. Kita cari masjid, Li. Kita cari masjid. Aku tidak bersalah atas kematian kalian. Tidak bersalah. Sungguh manusia bejat. Apakah kau tidak melihat kami menjadi arwah penasaran? Arwah kami tidak diterima di bumi maupun di langit yang dinamakan akhirat. Sungguh, Dian. Aku bersumpah akan membalaskan semua ini. Setelah kau lihat kami menderita, Aku juga merasakan penderitaan kalian. kau memang harus merasakan. Pada saat nyawa kami terpaksa dicabut oleh iblis Gunung Burangrang itu. Siapa kalian? Kami utusan Nyai
kejadian. Karena suamimu Malaya tidak menepati janji persekutuan kami. Siapa kalian? Kami iblis Gunung Burangrang, abdi Nyai Ratu Kerincing Wesi yang akan menagih janji nyawamu. Tidak, tidak, tidak. Inilah tumbal yang harus kita persembahkan pada Ki Ageng Pancadaksa. Bangun kamu. Kamu adalah calon korban kami. Sebab kamu anak Malaya, si manusia Sunda yang memperhatikan anak. Inilah janji kami. Barang siapa yang bersekutu dengan iblis Gunung Burangrang, jangankan orang yang mengikat perjanjiannya, keluarganya pun tidak akan lepas dari tangan maut kami. Itulah gambaran kematian kami Malaya. Kami mati tidak wajar. Sebagaimana mati orang karena malaikat pencabut nyawa. Tapi kami mati karena iblis sesembahanmu dari Gunung Burangrang. Sampai kiamat nanti pun, Dewi tidak akan pernah mengatakan bahwa kau adalah ayahku. Selama 3 malam berturut-turut engkau memanggilku Kerincing Wesi. Maaf Ki Ageng Pancadaksa. Kalau tidak ada urusan penting, hamba tidak akan memanggil. Urusan penting apa? Ayah, si manusia keparat itu meminta bantuan orang sakti dari Cirebon. Siapa? Siapa orang sakti itu? Nyai Lasmi, Ratu Paningit. Bangsat! Malaya harus mati, Kerincing Wesi. Ya, dia harus mati. Tapi sebelum manusia itu mati, aku harus memiliki sepasang kura-kura putih waduk jatiluhur. Maaf Ki Ageng Pancadaksa. Lupakanlah soal kura-kura putih itu. Karena sepasang kura-kura putih dari waduk Jatiluhur itu sudah berada di tangan orang sakti dari Cirebon. Bangsat! Apapun yang terjadi, aku tetap menginginkan sepasang kura-kura putih waduk Jatiluhur. Setelah kura-kura putih itu di tanganku, baru kita bunuh Malaya dan Nyai Lasmi Ratu Pandeglang. Aku setuju Ki Ageng Pancadaksa. Malaya harus membayar keingkarannya padaku. Malam ini adalah malam kematian Malaya dan Nyai Lasmi Ratu Pandeglang. Perintahkan Kidekok, Niruak, dan Nyai Randa untuk membuat perhitungan. Baik Ki Ageng Pancadaksa. Akan hamba laksanakan.
Ingat Malaya, jangan pergi dari tempat ini kalau ingin jiwamu selamat dari ancaman Nyai Ratu Kencing Besi dan Ki Ageng Pancadaksa. Saya akan ingat pesan Nyai Lasmi. Sainan, Iya, Nyai. cepatlah berangkat sekarang, selagi belum tengah malam. Dan buang kura-kura putih itu ke Kali Citarum. Pastikan dirimu dengan selamat, karena aku khawatir kau akan mendapatkan kesulitan. Saya akan hati-hati, Nyai Lasmi. Saya permisi, Nyai. Malaya. Sudah saatnya kita harus menyerang Nyai Lasmi Ratu Paningit yang selama ini menjadi penghalang kita. Kalau malam ini kita tidak dapat melumpuhkannya, itu berarti kehancuran buat kehidupan para dedemit Gunung Burangrang. Apa yang harus kami lakukan, Nyai Ratu? Kau ikut aku, Ki Dekok. Baik, Nyai. Dan kalian, Nyi Ruak dan Nyi Randa, kalian temani Ki Ageng Pancadaksa. Dan ingat, tugas kalian berdua yang paling penting adalah rebut kembali sepasang kura-kura putih yang akan dibuang di Citarum. Baik, Nyi Randa. Baik. Berangkat sekarang. Dengar kalian manusia-manusia keparat. Dengan tongkat sakti Wesi Ireng Kencana milikku ini, akan aku hancurkan Cilemus, tempat orang-orang sakti yang selama ini selalu bermusuhan dengan para dedemit Gunung Burangrang. Aku sudah tidak sabar lagi. Jangan keluar dari lingkaran ini. Insya Allah, Allah akan membantumu dari segala ancaman bahaya. Baik, Nyai. Ternyata kau mesti mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Nyai Lasmi Ratu Paningit. Dan tidak sia-sia kau dijuluki Ratu Paningit dari Cirebon. Dan kalian para iblis demit Burangrang yang akan siap menerima ganjaran atas perbuatan kalian. Membunuh istri dan anak abdimu hingga mereka mati kena sadar. Padahal mereka tidak mengetahui perjanjian kalian. Itu adalah hukuman yang pantas buat Malaya si manusia sundal itu. Dan kau Paningit, kau adalah manusia yang selalu ikut campur urusan kami dan ingin menyelamatkan si manusia sundal itu. Aku tidak membela perbuatannya atau dirinya, tapi aku membela kebenaran atas ulah kalian. Lancang sekali kau bicara. Iya. Sainan, mana sepasang kura-kura putih kesayanganku? Sayang Kidaksa, sepasang kura-kura putih kesayanganmu itu sudah aku buang di Kali Citarum. Bangsat Sainan, kau harus diberi pelajaran. Tangkap dia!
perempuan ini benar-benar sakti dan memang keturunan Sunan Kalijaga. Terbukti tongkat emas Sunan Kalijaga berada di tangannya. Aku harus hati-hati. Kenapa diam, Prince Ngusi? Kideko, kalian takut dengan tongkat ini? Ratu Paningit, malam ini kami tidak mau mengakui kekalahan kami. Tapi kami mengakui bahwa kau adalah keturunan Sunan Kalijaga. Dan kami hanya menghormati beliau, bukan kau. Tapi apa? Kau lihat apa yang terjadi pada Malaya si manusia sundel yang berada dalam rumahmu itu. Ki Ageng Pancadaksa, Nyi Ruwak dan Nyi Randa pasti sedang berpesta pora, menyayat-nyayat tubuh Malaya. Kau dengar? Masya Allah, pasti Malaya sedang dianiaya oleh Ki Daksa, Nyi Ruwak dan Nyai Randa. Ada apa, Sainan? Nyai Lasmi, pasti Malaya sedang dalam bahaya, Nyai. Kalau begitu, kita lihat keadaannya. Mari, Nyai. Kau mau lari kemana manusia Sunda? Kau pikir berada di rumah Nyai Lasmi Ratu Paningit, jiwamu akan selamat? Ampun. Ampun. Ampun, Ki Ageng Pancadaksa, ampun. Kau harus mati, Malaya. Malaya? 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 Malaya, semoga Allah menunjukkan jalan yang benar untukmu. Aku harap kau tidak akan tersesat. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.